Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Putri Lestari dengan NIM 23064 dari kelas PAW IF 3B. Nah, di sini saya akan membuat tugas 6. Yang pertama, saya akan menunjukkan database dan tabel yang telah saya buat di tugas sebelumnya. Terus kemudian saya akan menampilkan halaman web yang menampilkan tabel yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Terus kemudian saya akan membuat form input dengan isian sesuai dengan kolom tabel yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Terus dari halaman web tabel yang sudah saya buat, saya akan membuat link untuk akses ke form inputnya. Terus kemudian yang kelima, saya akan membuat halaman aksi untuk merespon form input menggunakan perintah SQL insert untuk memasukkan data ke tabel yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Terus yang keenam, saya akan memperlihatkan hasil setelah data ditambahkan. Yang pertama, kita buka sum kita dulu. Kita klik start di Apache sama MySQL. Oke, sudah. Terus kita klik ke bagian admin. Nah, di sini, di tugas sebelumnya, saya sudah membuat database dengan nama data mahasiswa, yang di dalamnya ada tabel yang bernama data 1. Di dalam tabelnya sudah ada 15 data dari mahasiswa, yang di kolomnya terdapat kolom nama, jurusan, asal, dan NIM. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan tabel yang sudah saya buat. Oke, ini tabelnya berisi 15 data mahasiswa. Terus saya akan membuat form input dengan isian sesuai kolom tabel yang telah saya buat. Oke, di sini saya akan tambahkan file. Untuk nama filenya, saya kasih nama tugas 6. Terus form.php. Oke, yang pertama kita bikin file dulu namanya tugas 6 form PHP. Terus kemudian kita bikin tag HTML-nya. Terus buat di judulnya ini saya mau kasih judul form input data mahasiswa. Terus habis itu kita ke body. Sini saya akan menambahkan heading 2. Terus berisi teks dengan nama formulir. Oke, terus kemudian di bawahnya ini saya bikin ini form, tag form. Oke, tag form. Terus buat actionnya ini karena nanti dari formnya itu akan menambahkan dari formnya nanti ketika dikirim itu akan muncul aksi, jadi kita bikin aksinya deh. Actionnya kita isi dengan file aksinya. Untuk file aksinya nanti saya mau kasih nama tugas 6 aksi.php. Jadi ketika formnya dikirim itu nanti datanya itu akan muncul ke file tugas 6 aksi.php. Terus habis itu untuk metodenya sama dengan post. Oke, sudah. Terus yang pertama di kolomnya dari database yang sudah saya buat itu kan
terdapat nama. Ini yang pertama kita bikin form untuk nama. Pertama kita tambahkan label. Untuk formnya itu nama. Terus kemudian kita isi teksnya itu nama. Terus kita tambahkan tag input. Types-nya itu teks. Terus habis itu buat ID-nya itu ID-nya nama, terus name-nya nama. Terus habis itu kita tambahkan required. Terus habis itu kita tambahkan tag BR. BR ini buat ngasih jarak atau space. Terus setelah nama itu ada kolom jurusan. Jadi kita copy saja karena di situ kan nanti kan ada nama, jurusan, sama asal. Sama habis itu NIM. Ininya kita ganti yaitu jurusan. Terus habis itu ID-nya kita ganti ke jurusan. Name-nya juga kita ganti jurusan. Terus nama, jurusan, sama asal. Asal. Terus kita ganti, jangan lupa ganti ID-nya, asal, sama name-nya. Terus, oh ya, kurang satu, yaitu NIM. NIM, terus ID-nya, NIM, name-nya, NIM. Oke, kita cek. Oh, ini jangan lupa juga disesuaikan. Ini asal, terus ini NIM. Oke, sesudah itu, terus habis itu di bawahnya lagi kita tambahkan tag input lagi untuk submit. Value-nya kita kasih submit. Oke, sudah. Oke, terus kemudian selanjutnya kita akan bikin untuk aksinya. Tugas 6 aksi.php. Oke, yang pertama kita bikin tag PHP-nya terlebih dahulu. Terus kemudian kita akan membuat koneksi ke SQL-nya, database ke MySQL-nya itu menggunakan MySQL e-class. Terus habis itu kita bikin conf, terus kan new MySQL dalam kurung. Nah, untuk dalam kurungnya ini kita isi nama server database-nya, terus kemudian nama pengguna SQL-nya, terus password untuk user root, terus sama nama database yang sudah kita buat atau database yang kita gunakan. Untuk nama servernya itu localhost. Terus yang kedua ini nama pengguna MySQL yaitu root.
Terus habis itu passwordnya kosong. Terus habis itu kita tambahkan nama database-nya. Tadi nama database-nya itu kan data mahasiswa. Oke, terus jangan lupa kita kasih titik koma. Terus kemudian kita akan cek koneksi. Untuk mengecek apakah koneksi ke database-nya itu berhasil atau gagal. Kita gunakan kondisi if. If variable koneksi itu connect error. Nah, kalau koneksinya itu error, maka koneksinya itu akan berhenti. Terus habis itu akan muncul pesan kalau koneksinya itu gagal. Oke, selanjutnya setelah kita cek, terus kemudian di bawahnya kita akan mengambil data dari form yang sudah kita buat tadi. Terus plus itu data yang dikirimnya itu kan menggunakan metode post. Terus habis itu yang akan diambil oleh variabel post. Tadi kita masukkan variabelnya, yaitu yang pertama itu tadi data yang disimpan dari input nama di form dengan nama variabel nama terus tadi ada jurusan. Nah, terus untuk yang jurusan ini kan kita nyimpen data dari input yang name-nya itu jurusan. Terus habis itu yang ada di form yang kita buat tadi dengan nama variabel jurusan. Terus kemudian tadi ada setelah nama jurusan ada asal. Setelah asal tadi ada name. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, setelah itu kita akan bikin perintah SQL untuk memasukkan data baru ke dalam tabel. Pertama kita bikin variabel dulu, variabel nama SQL. Menambahkan data baru ke tabel, kita menggunakan insert, terus habis itu into, terus nah dari tabel yang ada di database kita,
Terus habis itu di dalamnya ada nama jurusan, terus habis itu asal sama NIM. Terus habis itu dengan values dari variabel nama jurusan asal NIM. Jangan lupa kita tambahkan tanda petik. Jangan lupa di akhirnya kita tambahkan titik koma seperti biasa. Terus kemudian sudah itu kita akan bikin cek apakah query-nya itu berhasil dijalankan atau tidak. Kita akan cek kalau query-nya itu berhasil dijalankan, artinya tuh query-nya itu true atau sukses. Terus habis itu maka datanya itu akan ditambahkan, ya kan? Data berhasil ditambahkan. Terus setelah itu kita bikin tag A untuk habis itu untuk menambahkan link ke halaman tabel yang sudah saya buat di tugas sebelumnya yang bernama filenya itu namanya tugas 5 untuk melihat data baru yang ditambahkan ke tabelnya. A href tugas 5.php. Oke, terus habis itu jangan lupa tag penutup. Terus setelah itu sorry, salah. Terus habis itu kita kasih kurang ini kurung kerawang. Terus habis itu else itu selain itu apabila
datanya itu nggak berhasil ditambahkan, maka akan muncul keterangan error. Terus habis itu, setelah query-nya itu selesai dijalankan, baik berhasil ataupun error atau gagal, koneksi di database-nya itu akan tertutup. Penutup PHP-nya. Oke, dan terus kita Oke, sebelum kita cek, kita tambahkan dulu buat untuk masuk ke formnya, yaitu ke form Oke, terus kemudian kita buka localhost-nya. Oke, sudah. Terus kemudian kita klik tambahkan data mahasiswa. Nah, di sini kan muncul formulirnya. Kita akan coba isikan. Namanya adalah misal Ananda. Terus kemudian jurusannya Teknik Mekatro, asalnya Gresik. Terus buat NIM-nya 200. Oke, sudah kita tambahkan buat mengisi formulirnya di formulir data mahasiswa, terus kita klik submit. Udah muncul aksinya, data berhasil ditambahkan, terus kita kemudian klik lihat data pada tabel. Oke, sudah muncul kan datanya yang barusan kita tambahkan. Dan Ananda Teknik Mekatronika asal Gresik, NIM 200. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, di tugas ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.